Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati sab'an yashabi aw kama qala. Pertama dan utama bila kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur itu Allah berjanji akan memberikan anugerah dan nikmat rahmat-Nya di kemudian hari. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memprakarsai pengamalan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sehingga beliau dikenal dengan Quran hidup atau sebagai peragawan Al-Quran yang mempraktekkan Al-Quran dengan peragawan. Maka dari itu tidak bisa lepas antara Quran dan Sunnah Nabi, sehingga diibaratkan dua sisi mata uang. Satu sisi sok ada gambarnya, yang satu sisi tidak ada, tidak berlaku. Maka apa yang kita kerjakan harus ada dasar dari Nabi dan Quran, itu semua ada sebagai karakter dari Nabi Muhammad SAW. Itu juga sahabatnya luar biasa berikutnya diupayakan untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Baiklah, kita baca Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ulang lagi. Ya
Ya ayyuhar rasul, ini mulai alinea baru, pembicaraan baru yang tidak terkait dengan yang kemarin. Ya ayyuhar rasul, wahai ingatlah utusan Allah. Seperti kita sampaikan bahwa Allah memanggil Nabi tidak pernah memakai namanya. Ini etika kita, memanggil yaitu dengan labelnya atau posisinya, seperti tidak perlu manggil Pak Jokowi tapi yang panggil Pak Presiden. Ini contoh saja. Itu juga Pak siapa itu kepala desa, ya kepala desa jangan dipanggil namanya. Ini etika yang dituntutkan oleh Allah kepada hambanya namanya Muhammad. Tidak ya Muhammad, ya Rasul, wahai ingatlah utusanku atau utusan Allah. Balik, sampaikan. Maka ada namanya majelis tabligh, majelis untuk menyampaikan agama kepada masyarakat. Itu ada yang suka datang ke masjid, kemudian beberapa hari di masjid, itu juga namanya apa? Jamaah tabligh. Itu kami pernah itu di Demak, memang sengaja kami tidak mengizinkan. Kenapa? Karena setiap masjid sudah punya program. Kalau dia datang, enak, cara untuk nemu wuk, macam apa dia tinggal menemu saja. Padahal kita sudah punya program jadwal kegiatan yang seperti itu. Jadi sekali lagi, dan kita tidak tahu identitasnya seperti apa. Maka orang yang tidak kita kenal ya tidak perlu mengisi. Bahkan kadang-kadang bertentangan dengan apa yang menjadi amalan kita. Ini yang harus dipahami bagi kita semua. Itu pusatnya di Pakistan. Jadi, dan di sini biasanya Bangladesh itu sempalannya Pakistan. Jadi harus dipahami supaya kita tampil tidak merasa gaduh biasa. Di Demak semua itu tidak bisa menerima, karena ya itu tiap tampil sudah punya program kerja yang dilaksanakan. Kalau memang itu dianggap penting, ya biasa saja program seperti itu. Kalau lebih mudah, sehingga semuanya diisi. Balik, sampaikanlah. Ini pun oleh Nabi kepada umatnya dikatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa yang kau terima dari saya sekalipun hanya satu potong ayat. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu tugasnya yaitu tabligh, menyampaikan agama ini kepada masyarakat sekitar, kepada orang-orang yang kita jumpai, seperti Nabi di pasar aja, di kampung aja, di mana ada sekelompok segerombolan orang diajak. Karena dengan Islam niru aja Nabi kira-kira bisa ada balai pasar, pasar terus saudara-saudara aja, marilah kita menjalankan agama dengan baik. Pas dulu terus ini ada ayo pasar buka dulu. Nah itu kan Pak Edi bisa bayar di pasar. Nabi kan di pasar ketika aja karena tanpa mengumpulkan daerah yang ditiru oleh masyarakat apa tadi jamnya tabligh. Orang yang sudah kumpul orang yang sudah kumpul kita kan di masjid. Ada Nabi dulu kan di pasar. Ya, ketika aja itu masalah Isra Mi'raj, Abu Lahab mentang-mentang tabbarlah Muhammad, cilaka Muhammad, gitu saja diomongin, saya tidak percaya. Maka turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab walaupun pamannya sendiri itu di dalam penyebaran Islam itu walaupun paman sendiri menjadi orang lain, bahkan mertuanya perang. Abu Sufyan itu kan mertua Nabi, perang ketika perang Badar maupun perang Uhud. Maka yang tidak seagama dianggap orang lain itu pada masa penyebaran Islam.
Muhammad, wahai utusan Allah, sampaikan ma unzila ilaika min rabbik, apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Qur'an. Terus kamu sampaikan, nak kok waca dhewe, pahami dhewe, ya kapan Islam bisa tersebar, bisa diketahui oleh orang lain. Dari sinilah orang Islam dilarang menyimpan ilmu sendiri. Sehingga Nabi pernah bersabda, ma min ri'in atau wa ilman pakata mau al-jamahu yang makiamah bil jamin min narin. Siapa yang diberi ilmu Allah kemudian disimpan sendiri, tidak disampaikan orang lain, maka besok dari kiamat mulutnya akan dikendalikan pakai kendali dari api. Itulah sebabnya ulama dulu, wali-wali sama dulu, tanpa dibiayai siapa-siapa dan apa-apa, mereka dengan ikhlas berdakwah dari kampung ke kampung. Sehingga akhirnya Islam menjadi ciri khas orang Jawa tanpa ada pertumpahan darah, karena bijaksana. Nah, Wali Songo dulu sifatnya seperti kali, sehingga ada namanya Kali Jogo, menjaga tradisi-tradisi yang sudah ada, jangan sampai mereka tersinggung. Maka memakai bahasa ngintir, ngeli, istilah Kali Jogo, jadi dijaga, itu kali yang harus dijaga. Maksudnya tradisi yang sudah ada diisi dengan amalan-amalan yang Islami, sehingga 7 hari, 3 hari, 40 hari pada waktu para wali ketika dielek-elek yang lain, biarlah nanti itu tugasnya generasi berikutnya, tugasnya Pak Rizal, Pak Preman, Pak Edi, itu untuk menyempurnakan. Kalau dihabiskan itu, dan tugasnya generasi berikutnya apa? Ini harus dipahami. Sampai Sunan Kudus ketika kurban tidak mau membeli sapi, karena sapi ada hebat yang dibeli orang Hindu. Dan masyarakat Jawa dulu kan Hindu, maka sampai sekarang mereka masih tidak mau membeli sapi kalau kurban. Jadi sudah kerbau, karena dianggap sama. Muncullah orang-orang yang berbahan dari sana asli. Nabi tidak pernah kurban pakai kerbau. Nah, ini menjadi masalah. Padahal pada hewan-hewan besarnya kan sama besarnya, harganya juga mendekati sama. Malah dagingnya bisa juga banyak kerbau, karena kerbau itu ciri khas hewan di daerah yang tropis. Nah, di sana kan tidak ada kerbau, maka Sunan Kudus menyarankan umat Islam kalau kurban jangan kurban sapi, itu menyakitkan. Hewan yang disucikan kok disembelih. Ini sekedar tahu saja. Banyak yang wali-wali dulu lah. Oleh sebagian ulama kita diharapkan seperti wali itu, tidak perlu merubah tradisi yang sudah ada. Kalau sudah berarti kita tidak punya peran, tidak ada. Maka kita harus berperan bagaimana bisa mengerti bahwa ini tradisi, ini syariat. Dijelaskan bahwa Tolong bapak-bapak, ibu khususnya yang kena musibah, bahwa acara ini adalah acara tradisi. Zaman dulu oleh para wali, karena tradisinya kalau ada orang keseripaan kumpul-kumpul itu tidak membaca apa-apa, tapi izinnya yaitu judi, agar betah melek judi dan kadang-kadang tambah minuman keras. Maka oleh para wali dirubah, diisi dengan nilai Islami, yaitu tahlil. Ya dibacakanlah Fatihah, isinya kan iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Surat Ikhlas isinya
Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Falaq juga mohon perlindungan dari bencana apapun. Nas juga mohon perlindungan. Untuk ayat kursi pun demikian, semuanya adalah isi tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti itu ajarannya, sehingga mereka mengandalkan itu ajaran wali. Ajaran wali tentu baru kita mengacu ajaran Nabi, tidak boleh bakrok ini terus, mestinya gitu. Ini sekedar tahu saja supaya kita di mana tempat berada kita harus berusaha untuk mengajak dan menjelaskan kedudukan apa yang disampaikan. Intinya kita diperintah untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Maka dibilang wa ilam taf'al, kalau kamu tidak berbuat, nah, orang gegek, diam saja, diam di rumah saja, tidak berbuat, tidak keluar rumah menyampaikan pada orang lain, maka pama balagha, berarti kamu tidak menyampaikan. Kamu tidak berbuat apa-apa, tidak pernah menyampaikan pada orang lain, berarti kamu belum melaksanakan tugasmu. Ini oleh menurut saya Muhammadiyah dikatakan gerakan. Kita harus bergerak. Tidak boleh diam di rumah saja, tidak boleh menang diam saja, tidak pernah ngomong kepada orang lain. Ini berkembangnya agama karena disampaikan. Nah, di sana diistilah namanya misionaris. Dan kita namanya apa? Majelis dakwah, ada lagi majelis tabligh untuk membuat kelompok bisa menyampaikan. Muncullah atau diwujudkan dalam bentuk surat Ali Imran ayat 104. Walaupun karena sendirian itu tidak mampu, maka kita betullah namanya kelompok. Kelompok itu namanya umat, sehingga dikatakan walaupun minkum ummatun yad'una ilal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf. Adalah ada di kalangan kalian itu ada sekelompok organisasi yang akan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Maka muncullah namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ada semacam statement antara kelompok-kelompok itu, diantaranya adalah kalian bagian amar ma'ruf, aku tak nahi mungkar bagian. Muncullah namanya FV itu tugasnya nahi mungkar. Maka begitu ada kemungkaran apa judi atau tempat-tempat yang maksiat, maka dia menentangnya dan memprotesnya. Itu namanya nahi mungkar. Nah, kita yang kelasnya kelas penakut itu cukup amar ma'ruf. Kayak dia, kita kelasnya kelas penakut. Nah, seperti orang-orang Arab kan kelas pemberani, namanya nahi mungkar. Pak Lema termasuk nahi mungkar kok. Amar ma'ruf. Ini harus dipahami para bapak. Jadi tidak ada masalah bapak dengan mengerti ini kita punya fungsi. Jadi kita ngerti sidik-sidik yang mes haji tahu amalan haji di sana ini. Kalau ada orang haji ngamalkan yang tidak pas ya kita ingatkan. Bahasa Jawa sa-isa-sane disampaikan. Isane alif disampaikan alif, isane ba disampaikan ba. Itu tugas kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Berarti kamu belum menyampaikan risalah atau misi yang dibawakan Allah kepadamu. Padahal wallahu ya'simuka minan nas, Allah itu melindungi kamu, selalu dilindungi. Coba dimusuhi oleh orang Taif, dilempari batu, hanya sekedar ulah saja. Ketika perang Badar kamu dilindungi, perang Uhud kamu dilindungi. Bahkan ketika kamu pindah dari Mekah itu sudah hampir saja, karena di belakangnya tiba-tiba dia terlempet. Apa terlempet ya?
ngumpet sidik, ngumpet di gua yang ketika beliau dalam gua dengan Bakar itu melihat kaki-kaki para pengejar yang mendapat upah 100 unta kalau bisa menangkap hidup mati. Abu Bakar sudah takut, aduh, nanti kalau kita kepek gimana? Maka Nabi sebagai pejuang menghibur, tidak usah susah, latah aja, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Maka sampai sekarang ada istilah Allah beserta kita. Allah beserta. Jadi ini ungkapan Nabi disebutkan dalam surat apa? Surat At-Taubah. Latah ya, jangan sedih, Allah beserta kita. Ternyata cara Allah melindungi cukup simpel. Pintu gua yang habis dimasuki itu diberi rumah laba-laba, sehingga mereka tidak percaya mungkin ini akan ada sarang laba-laba, sedangkan di depannya ada sarang burung merpati. Itulah cara melindungi. Contoh saja, Allah melindungi bayi untuk dibunuh, malah Nabi Musa bayi ditempatkan di peti, di kenterke, malah ngoro ke tempat keluarga Fir'aun. Kok tidak dibunuh? Jelas ini anak laki-laki. Inilah kalau Allah melindungi itu. Nah, bahasa kita itu apa? Nah, injur masuk orang, nah orang masuk injur. Kalau memang sudah takdirnya pasti itu juga. Kita pun kita tetap berusaha. Contoh saja dalam kondisi virus corona ini kita harus berusaha maksimal, tapi jangan menjadi penakut sehingga membuat diri kita menjadi kekebalan imunnya menjadi berkurang karena kita selalu setiap hari selalu mikir di tahun ada corona malah mikir tekannya corona. Kita hidup biasa saja, wajar-wajar saja. Insya Allah Allah akan melindungi hambanya yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dibacalah Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq. Aku mohon kepada Zat yang menerbitkan dan memunculkan waktu pagi dari semua kejahatan atau penyakit atau hal negatif yang muncul dari ciptaan Allah. Dan corona itu termasuk ciptaan Allah. Maka kita mohon kepada Allah, maka kita senantiasa dianjurkan kalau akan tidur membaca Qul a'udzu birabbil falaq, di samping Qul a'udzu birabbil dan Qul a'udzu. Ini sudah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya. Allah akan melindungi dari semua manusia, siapapun yang akan membunuh kamu, akan merintangi kamu, akan dilindungi kamu. Dan perlu diketahui, innallaha, sesungguhnya Allah la yahdi, tidak membimbing, membina al-qawma pada kaum al-kafir yang kafir. Orang yang kafir tidak akan dibimbing kemudian menjadi orang yang baik. Biarlah mereka kafir. Tugas itu hanya menyampaikan urusan hidayah, itu urusan Allah. Ini harus dipahami kita. Tugas kita menyampaikan, digugu, diterima ya alhamdulillah. Kalau tidak, kita tidak boleh serik. Nah, kita punya sifat ajak orang tidak mau biasanya biar serik tuh malah itu kalimatnya diingatkan, diajak baik malah marah. Ya, yang penting kita menyampaikan, ini tugas kita seperti itu. Seperti Nabi tidak pernah marah di dunia atau musuh, malah nangis ke masjid setiap hari. Orang memaksanakan tingkat semester berapa dulu, sedangkan di rumah tingkat. Nah, sekarang apa namanya, hotel koser rumah tingkat.
Setiap Nabi lewat ke masjid, ada orang yang menghujani Nabi. Hujan itu kan hujan, orang hujan itu kan apa? Agar hujan. Otomatis sampai bawah kan seperti gerimis. Lah itu wanita, kurang ajar untuk wanita. Ketika beberapa hari biasanya ada hujan, lewat ke kira hujan, tanya kepada itu yang penting. Oh itu orangnya sedang sakit apa? Terus ditanya, senengane mangan apa? Sing seneng. Ibu senengane jeruk Bali, Bali kan asdo. Jadi ini umpama saja Pak. Akhirnya dengan Aisyah disuruh beli jeruk yang disukai. Datang menengok. Coba kalau dengan kira-kira bisa enggak orang disakiti terus pas sakit malah. Nah ini supaya ditiru, jadi akhlak Nabi seperti itu. Ya Pak Sarbon ya. Jadi disakiti malah dia menengok ketika sakit. Nah, begitu Nabi masuk dia takutnya bukan pengakuan apa. Kenapa? Biasanya ini rusak. Meludah dengan anak-anak tidak apa dengan observasi bahwa moga-moga cepat sembuh. Nah ini senengannya jangan dikira Aisyah. Nah jangan tilik dewi wong lanang milih wong wedok jadi masalah. Jebule Pak Edi bisa senengan. Padahal ini tilik sendiri, maka sebaiknya dengan nengok apa pasien yang putri, sehingga jangan sengaja tilik sendiri, nanti bisa salah. Sing salah bose miliki bositi apa mana saya ditulis saya mau rondo susah jadi masalah. Tekan tekan mas digandani Bu Edi digandani. Aku ketemu Pak Edi di rumah saja. Boleh sampai ke orang lain, suaranya kan lain nanti. Jadi maka jagalah fitnah, karena kita itu suka biasanya menyebar fitnah. Nah ada wong apik biasanya ada wong apik supaya jelek, bagaimana diberi isu yang ini kondisi real di masyarakat. Maka baiknya seperti Nabi tadi menengok orang sakit karena wanita ngajak istrinya sehingga aman dari gosip. Karena inilah tentang kehidupan Nabi yang harus dipahami. Orangnya sangat humble, sangat peduli dan pemaaf. Monggo ditiru bahwa peduli dan pemaaf. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in, seandainya ada kuat, hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Kita berhenti di tempat yang tidak bagus itu hanya sebagai solusi dalam kondisi napas kita rata-rata sudah tua. Yang kedua, perut kita sudah ada tempat kosong sehingga napasnya pendek. Sebabnya apa? Buat pengiwan. Sehingga napasnya pendek ini harus dipahami. Jadi nanti mungkin ngaji ini siang hari, terus sore mungkin napasnya agak panjang. Ini karena perut kita isinya material semua, nasi dan bubur beda, maka dibedakan. Karena pendek kita baca cari solusi yang seperti itu. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin.
akan membaca, tarik dulu ke atas langsung pasti nafasnya panjang. Berarti tarik dulu ya masih panjang. Maka ulangi lagi ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Katakan Muhammad, ini menghadapi orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ya ahlal kitab, wahai orang-orang atau para pemegang kitab Taurat dan Injil. Wahai kaum yang sudah pernah diajari kitab Taurat dan Injil. Wahai orang-orang yang pemegang kitab Taurat dan Injil. Lastum, kalian tidak ada atau tidak dipandang beragama ala saya sedikit pun. Kamu tidak ada apa-apanya, tidak dihitung, tidak dipandang sebagai pengamal agama. Walaupun kamu mengaku membela agama Yahudi, membela agama Nasrani, tapi tidak ada nilainya. Hatta tuqimu, kecuali boleh kata bisa dari kecuali atau sehingga, kecuali kamu menegakkan hukum Taurat yang ada di dalam Taurat. Jadi kamu mengamalkan isi kitab Taurat, wal Injil dan isi kitab Injil, wama dan kitab unjilah yang diturunkan kepadamu melalui Rabbikum dari Tuhanmu. Apa ini? Apa yang diturunkan padamu sedang diturunkan apa? Al-Quran. Jadi kalau begitu agama ini sama, sebab isi Taurat, Injil dan Quran itu paralel, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Kamu belum dipandang beragama, wahai orang Yahudi Nasrani, sebelum kamu menegakkan, mengamalkan ajaran kitab Taurat, ajaran kitab Injil dan ajaran Al-Quran. Namun Allah menginformasikan kepada Nabi, yang penting kok sampaikan. Wala yajidanna katsiran, dan Quran yang diturunkan padamu tidak menambah mereka, sungguh akan menambah mereka lebih tughyanan, melampaui batas, kekufuran dan mengingkari. Jadi mereka malah dodro. Nah, cara Jawa dodro, tahu dodro? bertambah parah dalam memusuhi Nabi. Padahal Nabi selalu mengajar, kamu belum dinyatakan atau belum dianggap mengamalkan agama sedikit pun sebelum kamu menegakkan isi Taurat, isi Injil, bahkan isi Al-Quran. Ketiga-tiganya itu tidak ada perbedaan. Adanya perbedaan karena ada tangan manusia yang usil, merubah-rubah atau memindahkan tempat. Fala ta'sa, maka Muhammad, kamu jangan sedih, artikan jangan putus asa, jangan galau, jangan resah. Al-Qawmul kafirin terhadap olah tingkah sikap orang-orang yang kafir, yang selalu memusuhi agama, selalu memusuhi kebenaran. Ini pun pegangan baik kita menghadapi kondisi real seperti ini. Kita jangan sampai menjadi orang yang galau atau sedih, pikiran akhirnya raiso tubuh yang lebih siapa diri sendiri. Dalam rangka mengcover atau menyatukan umat itu, ada solusi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi agar disampaikan kepada
seluruh umat manusia dengan nama agama apapun, ngaku agama apapun, yang penting beriman. Seperti ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sampai ba'amila sholihah wa amila sholihah. Monggo. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihah fala Innalladzina, perlu diketahui bahwa sesungguhnya orang-orang amanu yang mengaku beriman kepada Allah, pada hari akhir, kepada malaikat, pada kitab dan nabi, walladzina hadu, dan orang-orang yang mengaku pengikut Yahuda. Sebenarnya Allah tidak pernah memberi label agama Yahudi, pengikut Yahuda. Wasabiun, dan orang-orang yang mengaku beragama. Wasabiun saya mengatakan percaya pada perbintangan. Banyak ahli tafsir yang mengatakan kayak orang yang mengaku beragama mengikuti ajaran nenek moyang. Sabiun. Kadang-kadang di mana nanti ada yang lain, walayadu wan nasra wasabiun. Ada baca wasabiin, ada yang wasabiun. Nanti kita jelaskan. Kok dibaca sobiun? Sebab asalnya alladzina itu adalah mubtada. Mubtada itu pokok kalimat itu dibaca rafa. Yaitu rafa kalau jamak mudzakkar dengan dhamma sobiun. Kok dibaca sobiin? Nah, kalau ada sobiin, ada ayat-ayat pakai sobiin. Sobiin karena kemasukan iman. Mubtada sama inna itu berubah menjadi dibaca nasab. Kalau baca nasab jamak mudzakkar menjadi ya. Wasobiin. Ini sekedar saja sebab ada yang kurang mengerti posisi tata bahasa Arab, itu berarti Qurannya salah. Ono sing sobiin, ono sing sobiun. Ini ya. Kalau tidak mengerti tata bahasa bisa tangkap salah. Seperti ada itu saya mengikuti debat siapa itu rakyat naik itu, ada orang itu kan dalam surat Toha ada gambar sebetulnya itu dibaca nasab kalau dibaca inna, tapi karena ada in yang maksudnya inna tapi dihilangkan tankit tasdidnya sehingga tetap dibaca nasab. Ini sudah lagi memang membaca. Pada dasarnya tata bahasa Arab itu diambil dari Quran, bukan Qurannya salah. Di bahasa Al-Quran tata bahasa itu dibawa ke masyarakat sehingga muncullah namanya gramatika, bahasa Arab bahasa namanya qawaid dulu. Jadi kaidah, rumus-rumus berbahasa yang benar. Bahasa lain grammar, gramatika atau tata bahasa. Wasabiun nasara, dan orang-orang yang mengaku mengikut orang yang lain di Nasaret. Yang mereka Nasrani, terus di masyarakat disebut agama Nasrani. Pada itu
kata sifat nisbat yang disandarkan pada orang yang lahir di Nazaret. Siapa yang lahir di Nazaret? Nabi Isa alaihissalam. Man adalah orang amanah yang percaya bila kepada Allah, Mayam akhir dan percaya pada hari akhir, bahasa nanti ada hari kiamat. Wa amilah, dan dia mewujudkan aktivitas solihah yang baik-baik. Dia melakukan kebaikan-kebaikan. Dikunci dengan pengakuan agama apapun, yang penting, yang pokok percaya kepada Allah. Berarti kan sama. Kalau semua percaya pada Allah, tidak ada masalah. Percaya pada Allah itu ada imbangannya, bahwa Allah nanti akan memberikan imbalan kepada yang berbuat baik maupun berbuat jelek. Kalau baik imbalannya aja baik, kalau jelek imbalannya jelek. Ingat surat apa itu? Janganlah paman yamal miskola darrotin khairan yara wa man yamal miskola darrotin syarran yara. Nah, bahasa Al-Quran, bahasa Allah, yang jelek itu namanya neraka, yang baik namanya surga. Lah orang Jawa, semua orang mati itu baik, sehingga menyebut orang yang mati suwargi. Itu kalimatnya suwargi mbah, menyebutnya suwargi karena dianggap mana baik, dijunjung tinggi, sehingga ada muncul mendem jeru mikul. Jadi anak itu harus bisa nyuarga ke bangku. Cara nyuarga ke sifat-sifat jelek yang ada pada orang tuanya dulu jangan ditiru, jangan dimunculkan. Sebab kalau dimunculkan, mata orang tua diugah-ugah. Oh, dasar anaknya masuk murah, persis kayak Pak Ane, gawe ini akan jelek aja. Tapi kalau baik, tidak ada orang mengungkap kejelekan orang tuanya, tidak ada. Ini bahasa Jawa seperti itu. Maka ada istilah dari anak itu bisa mikul dhuwur mendem serupa. Wah, anaknya lembang jadi presiden. Kayak orang katut, oh ngomongnya di situ, ngomongnya orang didik. Jadi katut munggah. Ini contoh saja. Ada yang malah jadi raja. Jadi raja semalam ketika jadi ketoprak, jadi raja. Jadi sekali lagi, iman itu harus diwujudkan dalam bentuk action. Tidak cukup hanya pengakuan aku iman baru saudara, tapi tidak ada bukti amal yang baik dirasakan oleh masyarakat atau orang lain. Maka fala khaufun, tidak perlu ada rasa takut oleh mata mereka, tidak takut masuk neraka, tidak takut mendapat siksa, karena sudah percaya kepada Allah dan dia beramal yang soleh. Kalau perbuatannya baik semua, inilah kondisi real. Ya, ayatnya menggunakan ayat toleransi, ayat kerjasama, ayat persatuan. Ada 3 ayat dalam surat ini, Baqarah juga ada, nanti di surat Al-Hajj juga ada tentang saling melengkapi. Fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut sedikit bagi mereka, karena dia percaya bahwa semuanya itu Allah. Ini berarti cara ibadah itu sebagai pelengkap identitas, karena yang penting percaya dan berbuat baik, ngaku agama apapun. Walau ya, dan mereka tidak perlu sedih, karena yang akan memberikan balasan catatan amal semua ada pada Allah SWT. Kalau orang berbuat baik, semuanya lengkap persyaratannya, dengan ada operasi SIM mobilnya, ada STNK-nya, semuanya perlengkapan kesehatan ada, kecelakaan ada, semua ada. Cegatan takut, ada operasi takut.
Tidak, karena merasa semua juga lengkap. Juga kita nanti meninggal, nanti juga tidak perlu rasa takut karena kita sudah mempersiapkan apa yang akan bawa ke akhirat nanti, yaitu 1 iman, 2 amal. Hanya 2 dong, iman dan amal soleh. Beriman kalau tidak juga dalam perbuatan yang baik, tidak ada nilainya. Perbuat baik sebaik apapun kalau dia tidak beriman, tidak ada berharapan kepada yang memberi, juga tidak ada nilainya apa-apa. Maka sekali lagi, marilah iman yang ada pada hati kita lakukan dalam wujud, nyatakan dalam bentuk perbuatan yang baik. Sampai Nabi memberikan keterangan, sebaik-baik orang itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum nas. Tapi oleh terjemahnya bukan memberi manfaat, tapi memanfaatkan orang lain. Paham ya? Sebaik-baik orang yang bisa memanfaatkan orang lain. Jadi orang lain itu yang dimanfaatkan saja, dimanfaatkan, dibuang, namanya apa? Habis manis maka jadi itu bahasa-bahasa kita betul seperti itu. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtulun. Jadi anfusuhum itu boleh berhenti tapi lebih baik terus. Maka kodenya pakai lam itu lebih baik terus, tapi boleh berhenti. Lam. Kalau qaf lam itu wal waktu Allah maka berhenti lebih bagus daripada, tapi dibaca terus semua juga tidak apa-apa. Contohnya membaca Fatihah 1 nafas juga boleh. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Fatihah wasol. Bacanya dibaca terus tapi urip kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu namanya Fatihah wasol. Ada khasiatnya. Dengan maca itu untuk mengobati orang bisa, menyembuhkan orang bisa. Tapi harus yakin. Namanya Fatihah wasol. Jadi orang bernafas 1 nafas tapi bisa, dan bacaannya sedang, tidak seperti sholat tarawih di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak begitu, tapi harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu disebut Fatihah wasol. Ingat nangkat uang ngebuk bahasa Fatihah wasol bersama. Itu betul ijazah saya, ya baik dia. Saya cuma guru saya, guru kopi, terpaksa boleh lah. Jangan percaya, baca itu ketika luka, suaranya terus tangannya tidak cerak, juga insya Allah tidak mengalir lagi. Jadi hanya mohon kepada Allah. Kami pernah terpaksa. Ada seorang anak ingin lepas, bahagia perbuatan. Kondisi yang terpaksa sebenarnya itu rahasia, tidak perlu diumbar sembarangan. Akhirnya ya
Alhamdulillah aktivitasnya berlangsung mampet pet nak carongjen coba jabu duit suku melu aku terus mari cara biar terus saya kira rasa coba jabu duit dengan suku itu uang apa kan uang setengah uang setengah rupiah karena suku setengah rupiah ini mau hilang monggo bersama-sama laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusulan kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Monggo lagi. Laqad akhadna sungguh-sungguh kami telah mengambil telah berpegang mitsaqa Bani Israil janji dari Bani Israil. Bani Israil itu berjanji kepada Nabi Musa dan nabi-nabi berikutnya karena banyak sekali nabi-nabi antara Musa dan kepada Nabi Isa termasuk Zakaria, termasuk Yahya, Yasa dan lain sebagainya. Banyak nabi, tapi nabi itu diutus untuk membimbing umat Nabi Musa yaitu Bani Israil, tapi orangnya itu memang agak kuraan. Jadi setiap ada orang yang menyampaikan kebenaran bertentangan dengan tradisi yang mereka pegang dibunuh atau minimal dimusuhi, didustakan. Pada jelas mereka itu membacakan kitab Allah. Walaqad akhadna dan sungguh-sungguh kami telah mengambil berpegang teguh mitsaqa Bani Israil pada janji Bani Israil. Isi janjinya yaitu satu beriman kepada Allah, yang kedua akan mengikuti semua para utusan Allah yang dikirim kepada mereka. Janjinya seperti itu. Wa arsalna dan kemudian kami utuslah ilai kepada mereka rusulan beberapa utusan, beberapa nabi terus untuk membimbing Bani Israil agar hidupnya sesuai dengan aturan Allah. Namun reaksinya, responnya kullama ja'u, setiap ada rasul datang pada mereka, setiap muncul utusan Allah untuk membimbing mereka, kalau yang disampaikan itu tidak sesuai bima la ta'wa musuh, membawa aturan, ajaran, etika atau syariat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, reaksinya farikon, maka sebagian kadzabu mendustakan, wa farikon dan sebagian lagi yang perlu membunuhnya, memeranginya. Banyak nabi-nabi Bani Israil ada 70 nabi yang dibunuh. Luar biasa. Mereka percaya karena dari beberapa ya, contohnya itu zaman Indonesia mulai merdeka sampai sekarang kan yang terbunuh itu ada berapa saja. Ini contoh saja. Di Palestina itu sudah banyak beberapa nabi yang setiap menyampaikan kebenaran malah dibunuh, minimal didustakan. Ojo ngandel, ojo percaya. Kita itu sudah punya tradisi yang adiluhur, melampaui dari agama Islam itu dari Arab. Yang benar itu yang warisan nenek moyang itu, tradisi nenek moyang. Jangan mau dipengaruhi oleh orang Arab. Kan luar biasa
tujuannya yang untuk memecah agar umat manusia itu tidak mengikuti petunjuk yang berbahasa Arab. Padahal Al-Quran kitab suci kita berbahasa Arab. Lah mereka bahasanya sudah disalin. Nah, bahasa yang sudah disalin itu mestinya untuk akal sehat. Belum tentu sama dengan tujuan bahasa aslinya. Ini yang harus dimengerti. Karena bisa juga terjemahan itu berbeda dengan aslinya. Maka bahasa Al-Quran walaupun dengan pakai terjemah bahasa apapun, aslinya harus ada tertera di sana, harus ada aslinya, tidak boleh menerjemah tanpa ada aslinya. Itu juga mengartikan. Contoh yang paling real itu dengan membaca tulisan Al-Ladina. Al-Ladina tulisannya biasa Mas Siti. Tulisan Latin Al-Ladina, tulisan Al-G-Z, Z kan G-Z. Nah, saya ngerti bahasa Arab, membacanya bukan Al-Ladina, bacanya Al-Ladina. Kan beda jauh kan? Karena tulisan tadi. Coba nanti Mas Imam dan Mas Siti sampai di rumah ditulis A-L-L-A-D-Z-I, ini lurus terus N-A. Membacanya mesti orang arti. Kalau yang tahu Al-Ladina, tapi yang tidak tahu bahasa asam menjadi Al-Ladina. Kan parah itu. Maka dari itu menerjemahkan menulis Arab Al-Quran ditulis pakai tulisan Latin, tulisan kita harus tetap didampingi aslinya supaya tidak salah membaca. Jadi harus dipahami. Kita maksud kita baik agar yang tidak bisa bahasa Arab bisa mengerti membaca. Coba dengan banyak Yasin yang ditulis dengan Latin, jauh dari yang tidak bisa dibaca itu malah salah, jadi parah. Kita sekali lagi nulis Arab Al-Quran sudah harus aslinya harus tetap ditulis supaya tidak salah membaca. Jadi setiap ada Nabi membawa misi agama, membawa misi kebenaran yang disampaikan Allah kepada mereka, maka selalu kalau berbeda dengan apa yang menjadi pegangan mereka, dimusuhi, didustakan, bahkan ada yang dibunuh. Kenapa sampai demikian? Alasannya ini mau merubah tradisi itu malah ribut. Itu kan dari biasanya seperti sudah baik-baik sudah mapan dikuai, malah jadi geger. Akhirnya seperti itu. Di masyarakat demikian. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma anu wa sammu katsirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu alaihim thumma anu wa sammu katsirun minhum. Wallahu basirun bima ya'malun. Kenapa kok dibunuh, dimusuhi, didustakan?
Wahasibu, mereka punya perkiraan, punya perhitungan. Hisab kan itu ilmu hisab, punya perkiraan, punya perspektif dari perhitungan. Nanti iki ajaran nabi-nabi kita, ajaran mereka kita terima, nanti orang kampung geger ribut. Maka dikatakan makasih Allah mereka dibunuh agar tidak terjadi bencana yang luar biasa menimpa mereka. Dianggap perbuatan atau ajaran yang berbeda dengan tradisi nenek moyang dianggap akan membawa bencana. Mula dorawani tinggal tradisi, ya dah. Sampai di Indonesia sini, Jawa terutama meninggalkan tradisi tidak berani. Termasuk apa nih, munggah kekap, diberi padi, diberi kelapa, diberi tebu, diberi. Dan umpama tidak dikasih, kira-kira celaka enggak? Jadi orang hukum tapi kita tidak berani, ya Pak ya. Kenapa? Jadi ini sejak zaman dulu orang kalau disinggung tradisinya, warisan nenek moyangnya pasti reaksinya luar biasa. Nah itu para nabi zaman Bani Israil itu dibunuh, minimal didustakan dengan alasan, nah ini diterus-terus jadi bencana, nanti kita akan terkena bencana, walaupun sebetulnya tidak ada apa-apa. Paham, maka mereka buta, tidak mau pertimbangan akal, tidak mau berpikir secara rasional, basamu dan budek, tidak mau menerima masukan dan informasi, buat dipikir sih, tidak mau. Pokoknya beda ya musuh kita. Yang beda itu bukan NKRI, itu bukan Pancasila, yang Pancasila saya. Yang beda dengan saya bukan Pancasila, bukan NKRI kan. Ini kondisi real, aku jawaban dulu sampai sekarang seperti itu Pak. Ini harus dipahami betul-betul, jangan sampai muncul seperti itu. Jadi, kami bukan saya, kami. Namun kemudian Allah menerima tobat dari kebanyakan mereka. Namun basamu, tetap mereka ada yang tetap buku waton, tetap buta dan tuli di antara mereka. Padahal bahwa Allah tahu persis, mengerti, melihat apa yang mereka kerjakan. Ini kondisi real sejak zaman daulah sampai zaman berbulan sampai zaman sekarang. Kondisi real itu Al-Quran menginformasikan, kita kadang-kadang mengabaikan, tidak peduli, tidak mau menerima informasi dari Al-Quran, sehingga akhirnya umat Islam menjadi tertatih-tatih karena tidak waspada, mudah dirayu. Maka mari kita lanjutkan sekarang bagaimana kondisi real di masyarakat, terutama masyarakat yang kebetulan berpapasan dengan Nabi di Madinah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya
fama lidzalimina min ansar. Laqad kafara, sungguh-sungguh kafir, sungguh-sungguh jadi kafir, sungguh-sungguh menjadi kafir. Alladzina, orang-orang, qalu yang menyatakan, yang mengucapkan, yang berkata. Ini gara-gara ucapan bisa menjadi label kita berubah. Inna wa Allah ya Isa al-Masih anak Maryam. Isa al-Masih ya Allah. Hakikat apa ya Isa al-Masih? Di menjelma menjadi manusia dalam manusia. Namun hakikat manusia itu punya sifat ketuhanan, yaitu Allah. Itu ajaran yang diajarkan seperti itu. Kok bisa? Ya ketika Allah melihat manusia itu selalu berbuat dosa, maka Allah sangat prihatin bagaimana cara memperbaiki manusia itu. Maka dia ingin menjelma di manusia biar tahu sifat-sifat manusia. Maka dia masuk ke tubuh Maryam, ke dalam tubuhnya, di perutnya, dekem beberapa hari, beberapa bulan. Setelah itu dikeluarkan. Maka mereka menganggap hakikat Allah ya Isa ya. Maka ini diluruskan oleh Al-Quran, karena ini sudah beredar di masyarakat sana. Sebab menurut sejarah Nabi Isa ditetapkan sebagai Tuhan itu setelah konsili di bawah pimpinan Raja Rum, sehingga ditetapkanlah Tuhan itu 3 tahun 325 Masehi, sehingga Nabi Isa setelah meninggal baru ditetapkan Isa sebagai Tuhan. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Ini harus dipahami. Namun karena sudah menjadi keyakinan, ya cara lain juga dia pelajaran, dengan akan meluruskan cabang kayu yang sudah besar, bisa enggak? Bisa enggak? Saat itu ada tinggal kepala pering-pering, diluruskan, tapi kalau sudah kayu besar diluruskan pasti tidak bisa. Itu juga keyakinan sudah mendarah mendaging. Untuk diluruskan walaupun itu masuk akal rasional, tapi tetap tidak mau merubah. Maka jangan didik anak mulai kecil, jangan sonak gede wae arti agama dhewe. Kecuali dapat hidayah yang lain. Tapi bagaimanapun kita kalau menjadi anak, ingin menjadi anak yang baik, harus mulai kecil arahkan yang baik. Sebab kalau sudah besar sulitnya bukan main. Ini bagi kita yang masih punya anak kecil atau yang akan punya anak seperti Tik. Ya Tik ya. Tik. Kamu akan punya anak enggak? Besok akan punya anak enggak? Ada orangnya didik anak sejak kecil, kalau sudah besar baru dididik. Ini yang harus namun hidayah itu dari Allah. Ada yang tua-tua jadi sadar tidak ada, namun itu kecil. Maka masih padahal Nabi Isa itu berkata kepada kaumnya namanya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel, ubudullah, sembahlah Allah, Rabbi Tuhanku, Rabbakum dan Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Jangan menganggap aku ini Allah. Tapi pada waktu itu kan belum ada keyakinan seperti itu. Pada zaman Nabi Isa tidak ada keyakinan bahwa Isa itu penjelmaan Allah. Setelah Nabi Isa meninggal, tadi 325 Masehi baru muncul paham-paham ya termasuk Islam pun demikian. Zaman Nabi tidak ada apa-apa. Setelah tinggal meninggal muncul kelompok-kelompok yang meninggal, sehingga muncullah Mu'tazilah, muncullah Khawarij, muncul Qadiriyah, Jabariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah seperti itu. Sehingga sampai sekarang sulit untuk disatukan karena sudah mengandalkan pikirannya gurune.
Walaupun diajak kembali ke Quran dan Sunnah malah disalahkan. Kan pikirannya Syafi'i, pikiran ini juga asalnya dari Quran dan Sunnah. Maksudnya kalau ada apa-apa berbeda, kita runut Quran piye, Sunnah piye, bukan terus langsung kembali, tidak. Kalau tidak apa-apa ya tidak usah kembali, sudah itu sudah benar. Ini yang harus dibangun. Karena apa? Kalau sampai kamu mengakui ada Tuhan selain Allah, innahu man yusyrik billah, siapapun berarti kalian menyekutukan Allah. Kalau kalian menyekutukan Allah, faqad harramallah, Allah mengharamkan kalian mendapat surga. Orang yang menyekutukan Allah, maka ayat yang lain dalam surat Al-Imran dan dikatakan surat An-Nisa itu yang mengatakan bahwa inna wa la yusyraka bi, Allah tidak akan mengampuni kalau sampai disekutukan, dicarikan bandingan. Termasuk ini Nabi Isa sendiri ketika berdakwah mengajak umatnya supaya semua menyembah kepada Allah, jangan menyembah kepada selainnya. Kalau kamu menyembah konsekuensinya menyembah kepada selain Allah, kamu haram masuk neraka. Kalau haram masuk neraka berarti tempatnya wahuna, tempatnya adalah di neraka. Kalau sudah di neraka, kamu akan minta tolong siapapun tidak bisa. Wama melihat min ansar, tak seorang pun mampu memberi pertolongan pada orang-orang yang dolim. Dolim itu menemukan sesuatu tidak pada tempatnya. Oh, yang menciptakan, memberikan hidup, kemudian menyediakan berbagai fasilitas hidup itu Allah. Tiba-tiba yang disembah malah selain Allah. Ini sangat fatal yang masyarakat kita yang membiasakan menyembah berapa, mengakui ada Tuhan selain Allah. Dari sinilah muncul fatwa kita tidak boleh mengakui ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengakui Isa sebagai Tuhan, kemudian diucapkan selamat Natal, berarti kita mengakui. Kalau tidak dijadikan Tuhan tidak apa-apa. Kita mengucapkan selamat ulang tahun Pak Effendi, ulang tahun Pak Rizal, Pak Selamat, Pak Tegnan, tidak apa-apa. Tapi ketika tahun kelahirannya dianggap tahun kelahiran Tuhan, itulah baru timbul hukum. Sekali lagi, jangan terhadap siapapun mengucapkan ulang tahun tidak apa-apa. Tapi karena ini yang di ulang tahun ini dianggap sebagai Tuhan, maka muncullah hukum baru. Apa ya? Jadi seandainya jangan mengucapkan selamat Natal, karena Natal di sini sudah dijadikan hari lahirnya Tuhan, maka sehingga muncul hukum baru yaitu haram mengucapkan selamat Natal. Tidak dengan nulis selamat Natal di buku apa-apa, tapi tidak diucapkan kepada yang dengan memberi ulang tahun kepada saudaranya tidak apa-apa. Dengan kelahiran Pak Effendi mengaku hari lahir saya sekarang selamat Natal Pak, Natale Pak Effendi, tidak apa-apa. Natal hari kelahiran, karena Natal jadikan hari kelahiran Tuhan, sehingga muncullah fatwa haram mengucapkan selamat Natal karena bertentangan dengan surat Ikhlas. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau kita mengucapkan berarti surat Ikhlas dianggap tidak ada. Sampai nyuruh saya tuh ketika di kampung sana ada orang punya hajat, ngundang selamatan, tahlilan, kan kampung biasa tahlilan, ngundang tetangga yang beragamanya. Kalau kebetulan tetangga itu belakang rumah kata satu Kristen, Katolik, pojok rumah, dan dilingkupi oleh orang tertentu, tapi tidak pernah terjadi apa baik semua. Bodoh yang baru halal bihalal. Mereka hari Natal yang ngirimi
makan pedas saja, tidak apa-apa, seperti tidak terwujud. Dan ini saya contohkan tadi, jadi dalam kondisi real seperti itu kita tidak boleh, jadi tidak boleh mengucapkan atau karena kaitannya dengan itu tadi. Mereka mengundang kita mengundang mereka, maka kami anjurkan tidak usah diundang, beri saja malangan, karena lebih menghormati daripada diundang. Kok dikatakan coba bayangkan mereka diundang menang banyak dengan padahal dia itu ya kan, coba dengan undang agama non-Islam Nasrani yang dibaca surat Ikhlas, Allah Ahad, Allah Somad, Rabbani Walad. Padahal mereka menganggap Tuhan itu lahir nanti. Kita unek-unek ke Rabbani Walad, sedangkan unek-unek kita harus melakukan. Maka lebih baik menghormati dikasih apa Pak? Malangan atau malang karena dia tidak bisa datang, ada halangan, maka dikasih berKTC. Kan malah orang pokok itu daripada datang di unek-unek orang bulan lalu itu yang menang. Sebabnya kok menang berapa? Ini harus dipahami sekali lagi. Ada dengan kondisi real di masyarakat seperti itu, sebaiknya kalau agamanya lain seperti itu dikirim malangan saja. Seperti Pak Fendi, Pak Yanto, orang dikirim saja Pak, atau Mas apa itu sekretaris itu tidak perlu diundang, akan lebih berhubungan daripada diundang. Nah, gara-gara saya memakilkan Pak, ketika punya kerja memakilkan nama saya itu Masrukin, bisa dirubah di Musrikin. Namun teman kan gara-gara menjadikan namanya ini orang jadi Musrikin, padahal saya paling penting jadi Musrikin. Ini makilkan atas nama Pak Musrikin. Untuk makil saya dipelai Pak, gue wakil berkonsing harus sing sobo-sobo kita ya. Terus kampung akan ya, itulah kadang-kadang jadi masalah. Sekali lagi, marilah kita kondisikan, kita tidak benci tapi sayang, dan kita tidak ada rasa tidak suka, tapi demi terwujudnya kedamaian, kerukunan, ketoleransi kita wujudkan seperti itu. Terima kasih. Kita akan bersama dengan pasangan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.